Konnichiwa minasan, kita lanjut ke bunke selanjutnya. Ini ada bunke nani-nani tekimas. Bunke nomor 50, 51, 52, dan 53. Nah, nani-nani tekimas ini bisa diartikan pergi datang kembali, terus mulai menjadi, ataupun kegiatan dari luar. Kita kasih contoh satu persatu. Contoh yang pertama, dalam konteks pergi untuk datang kembali. Contoh, pang-o kate kimas. Ini wa pergi membeli roti sebentar. Dalam konteks ini, si pelaku itu melakukan kegiatan yaitu membeli roti dan akan kembali lagi ke tempat di si pelaku dengan lawan bicaranya. Selanjutnya bunpo nomor 52, nani-nani tekimas dalam konteks mulai menjadi. Contohnya, karewa saikin ninkiga ate kimas. Ini wa dia populer akhir-akhir ini. Jadi kenapa menggunakan bunpo tekimas ini? Karena ada proses mulai menjadi yang awalnya biasa aja menjadi populer. Jadi bisa memakai bunpo tekimas ini. Bunke nomor 52, nani-nani tekimas dalam konteks kegiatan dari luar. Contohnya, asta omiyage o motekimas. Ini wa besok akan membawa oleh-oleh. Nah, hal ini menunjukkan bahwa si pelaku atau si pembicara sedang melakukan kegiatan dari luar dan akan kembali untuk membawakan sesuatu. Itu juga bisa memakai bunke nani-nani tekimas ini. Bunke nomor 53 yaitu nani-nani mas atau si mas dihilangkan diganti dengan ni atau te kimas. Contohnya, ani sangwa karisna sangno uede keki o sukurini kimas. Ini wa saudara Ani datang untuk membuat kue di rumah saudara Karina. Hal ini menunjukkan bahwa si saudara Ani ini datang ke rumah saudara Karina untuk melakukan sesuatu. Berarti kimas. Bunke nomor 54 dan 55 yaitu nani-nani masnya dihilangkan diganti dengan hajimimas atau dasimas yang artinya adalah mulai. Ini wa yukiga furi hajimimasta atau yukiga furi dasimasta. Ini wa saljunya telah mulai turun. Bunke nomor 56 yaitu nani-nani ruyoni narimas yang artinya adalah mulai menjadi. Contohnya, yato nihongo o hanaseru yoni narimashita. Ini wa yato akhirnya telah mulai menjadi bisa berbicara bahasa Jepang. Kenapa menggunakan ruyoni ini? Karena ada proses yang awalnya dia tidak bisa berbahasa Jepang mulai menjadi bisa untuk berbicara bahasa Jepang. Nomor 57 sampai 60 yaitu nani-nani te ikimas. Dan ini dalam konteks yang berbeda-beda ya minasang. Jadi ada yang artinya pergi dengan, akan terus, mulai berjalan atau akan memulai, dan pergi untuk. Bunke yang pertama nomor 57 nani-nani te ikimas. Ini contohnya ekimade aruite ikimas. Ini wa akan pergi dengan berjalan kaki sampai stasiun. Jadi T di sini menjelaskan metode apa atau menggunakan apa dia perginya. Mungkin nomor 59, nani-nani te ikimas ini dalam konteks akan berjalan atau akan memulai. Contohnya nihongo no shiken wa umaku te ikimas. Ini wa ujian bahasa Jepang akan berjalan dengan lancar atau berjalan dengan baik. Hampir sama dengan bunpo nomor 53 tadi. Sekarang bunpo nani-nani mas dihilangkan diganti dengan ni atau te ikimas yang artinya adalah pergi untuk. Contohnya, supade kaimono ni ikimas. Ini wa akan pergi untuk berbelanja di swalayan. Mungkin nomor 61, nani-nani masnya dihilangkan ditambah dengan suzu kemas yang artinya akan terus, akan tetap. Contohnya,
Shingen no tameni mainichi benkyo suzu kemas. Ini wa demi ujian akan terus belajar setiap hari. Bunke ini sama dengan bunke teikimas yang artinya juga akan terus. Bunke nomor 62 sampai 65 akan menjelaskan mengenai hukum menerima dari seseorang. Ini ada moraimas dan itadakimas. Bedanya hanya menerima dari pelakunya itu. Kalau moraimas itu biasanya sejajar atau sederajat. Kalau yang itadakimas itu lebih tinggi posisinya dari si penerima. Bunke nomor 62, nani pelaku ni moraimas yang artinya yaitu menerima. Contohnya, watashi wa tomodachi ni puruzento o moraimashita. Ini wa saya menerima hadiah dari teman. Sedangkan perbedaannya dengan bunke nomor 64 yaitu nani pelaku ni itadakimasu, sama-sama artinya menerima, yaitu contohnya watashi wa bucho ni puruzento o itadakimashita. Ini wa saya telah menerima hadiah dari bucho. Jadi yang membedakan hanya pelakunya saja antara moraimas atau itadakimas. Itadakimas dipakai untuk menerima sesuatu dari seseorang yang derajatnya lebih tinggi. Jadi bunpo 62 dan 64 ini hanya berbeda di pelakunya saja. Bunke nomor 63, nani pelaku ni kata gerjate moraimas yang artinya yaitu dititik-titikkan. Sama dengan bunke nomor 65, pelaku utama ni kata kerja te itadakimasu juga artinya dititik-titikkan. Kita kasih contoh satu persatu. Yang pertama untuk contoh yang temoraimas. Watashi wa tomodachi ni puruzento o katte moraimashita. Ini wa saya telah dibelikan hadiah oleh teman. Sedangkan contoh kalimat untuk bunke nomor 65, watashi wa bucho ni puruzento o katte itadakimashita. Ini wa saya telah dibelikan hadiah oleh kepala bagian. Jadi sama bedanya hanya siapa yang memberi atau pelakunya saja, tingkat sejajar atau lebih tinggi. Nah, untuk bunke nomor 66 sampai 70 ini ada hukum memberi kepada orang lain atau saya yang memberi. Di sini juga sama, tergantung tingkatan dari pelakunya. Ini ada yarimas, agemas, dan sasi agemas. Bunke nomor 66 dan 68 ini artinya sama-sama memberikan kepada orang lain. Bunke nomor 66, nani yarimas artinya memberikan. Ini diberikan kepada orang atau hewan atau seseorang yang derajatnya di bawah dari si pembicara. Contohnya, watashi wa imoto ni keki o yarimasu. Ini wa saya memberikan kue kepada adik perempuan saya. Contoh untuk nomor 68 yaitu watashi wa ani sang ni keki o agemasu. Ini wa saya akan memberikan kue kepada saudara Ani. Bunke nomor 67, 69 dan 70 ini merupakan bunke makan atau nani te yarimas, nani te agimas, dan nani te sasi agimas, yaitu makan kepada orang lain. Contoh yang bunke nomor 67 yaitu watashi wa imoto ni omiyage o katte yarimashita. Ini wa saya telah membelikan oleh-oleh untuk adik perempuan saya. Jadi yarimas tetap untuk yang derajatnya di bawah. Yang kedua untuk contoh nomor 69, nani te agemas. Contohnya yaitu watashi wa ani sang ni omiyage o katte agemashita. Ini wa saya telah membelikan oleh-oleh untuk saudara Ani. Ini mungkin sederajat atau teman gitu ya teman-teman. Untuk bunke nomor 70 yaitu nani te sasi agimas ini
gunakan untuk makan yang derajatnya lebih tinggi. Contohnya, watashi wa bucho ni omiyagi o kate sashi agemashita. Ini wa, saya telah membelikan oleh-oleh untuk kepala bagian. Minasan paham ya bedanya untuk perbedaan dari moraimasu tadi, dari apa? Yarimasu, agemas, itadakimasu, dan sashi agemas. Bunke nomor 71 dan 72 yaitu nani-nani kure atau nani-nani kudasai, yang artinya beri saya. Ini merupakan bentuk perintah atau permohonan yang kasar. Contohnya, amai keki o kure atau amai keki o kudasai. Ini wa, beri saya kue yang manis. Bunke nomor 73 dan 74 yaitu nani-nani kata kerja te kure dan nani-nani kata kerja te kudasai. Kalau ini artinya tolong, sama-sama tolong, tapi lebih kasarnya juga. Contohnya, amai keki o kate kure atau amai keki o kate kudasai. Ini wa, tolong berikan kue yang manis. Bunke nomor 75 sampai nomor 78 merupakan bunke bentuk perintah yang kasar. Contohnya di bunke nomor 75 yaitu nani-nani te. Te berada di ujung kalimat tanpa kudasai. Itu merupakan contoh perintah yang kasar. Contoh kalimatnya adalah tabete, artinya makanlah. Untuk nomor 76 ini artinya nani-nani te te, atau kata kerja te ditambah dengan te di ujung. Contohnya tabete te, ini wa, makanlah gitu. Jadi te tadi itu penggantinya kudasai. Contoh selanjutnya bunke nomor 77 ada perubahan bentuk kata kerja meire yang artinya juga lah. Ini kata kerja bentuk pertama diubah menjadi vokal i diubah menjadi e dan masnya dihilangkan. Sedangkan untuk golongan 2, kelompok 2, masnya dihilangkan ditambah dengan ro. Dan untuk golongan ketiga, si mas menjadi siro dan kimas menjadi koi gitu. Kita ambil contoh makan ya. Golongan kedua, tabemas menjadi tabero yang artinya makanlah. Nah, untuk bunke yang nomor 78 itu nani-nani masnya dihilangkan dan nasai. Itu juga bentuk artinya lah. Kita ambil contoh makan tadi juga ya. Tabemas menjadi tabe nasai yang artinya adalah makanlah. Bunke nomor 79 sampai dengan 82 merupakan hukum memberikan kepada saya. Nah, untuk nomor 79 yaitu nani-nani kuremas. Contohnya, karewa watashi ni hana o kuremashita. Ini wa, dia telah memberikan bunga pada saya. Untuk contoh bumbo yang nomor 80 yaitu nani-nani kudasaimasu, memberikan kepada saya. Contohnya yaitu bucho wa watashi ni puruzento o kudasaimashita. Ini wa, kepala bagian telah memberikan hadiah kepada saya. Nah, konsepnya untuk kuremas itu sendiri memberikan kepada saya, yang si pemberi itu merupakan masih sejajar. Kalau yang kudasaimasu itu pemberi derajatnya lebih tinggi atau mungkin atasan dari si pembicara atau saya itu sendiri. Nah, untuk bunke nomor 80 nani-nani te kuremas artinya adalah mentitik-titikkan. Contohnya, hahawa watashi ni sweta o okute kuremashita. Ini wa, ibu telah mengirimkan sweater kepada saya. Nah, karena ibu juga masih termasuk dalam keluarga atau setara dengan kita, bisa menggunakan kuremas. Nah, beda lagi dengan bunge nomor 82 yaitu nani-nani te kudasaimasu. Itu pemberinya derajatnya lebih tinggi atau atasan. Contohnya, bucho wa watashi ni puruzento o kate kudasaimashita.
Ini wa, kepala bagian telah memberikan hadiah kepada saya. Bunke nomor 83 sampai 90 itu merupakan hukum permohonan yang bisa menggunakan nani-nani kuremasenka, nani-nani kudasai masenka, nani-nani morai masenka, nani-nani itadaki masenka. Itu semua hanya beda di halus atau enggaknya. Jadi kalau misalkan di kuremasenka itu lebih kasar, lebih halusnya memakai kudasai masenka. Jadi artinya sama. Dapatkah me? Jadi kita kasih contoh satu persatu ya teman-teman. Minasang. Bunke nomor 83 dan 84, nani-nani kuremasenka atau nani-nani kuremaska yang artinya dapatkah me. Contohnya, sumimasen, chotto yakyoku de kutsuri o kate kuremasenka atau kuremaska. Ini wa, maaf, dapatkah membelikan obat di apotek itu sebentar. Bunke nomor 85 dan 86 yaitu nani-nani te kudasai masenka atau nani-nani kudasai maska yang artinya dapatkah me. Contohnya, kono pasokong no sukai kata o oshiete kudasai masenka atau kudasai maska. Ini wa, dapatkah mengajari cara pemakaian laptop ini. Bunke nomor 87 dan 88 yaitu nani-nani te morai masenka atau nani-nani te morai maska yang artinya dapatkah me. Contohnya, ani sangno juso o oshiete morai masenka atau morai maska. Ini wa, dapatkah memberitahu alamat saudara Ani. Bunke nomor 89 dan 90 yaitu nani-nani te itadaki masenka atau nani-nani te itadaki maska. Itu artinya dapatkah me. Contohnya, ekie okute itadaki masenka atau itadaki maska. Ini wa, dapatkah mengantarkan ke stasiun. Bunke nomor 91, 92, 93 ini artinya adalah maukah di. Bunke nomor 91, nani-nani te yari mashoka. 92, nani-nani te age mashoka. Bunke nomor 93, nani-nani te sashi age mashoka. Contohnya yaitu gakko e okute age mashoka. Ini wa, maukah diantar ke sekolah. Bunke nomor 94, nani-nani te iru aidani yang artinya selama sedang. Contohnya, hahawa dai dokorode keki o sukute iru aidani imuto wa suto terebi o nite imasta. Ini wa, ibu selama sedang membuat kue di dapur, adik perempuan menonton televisi terus-menerus. Bunke nomor 95 yaitu atau de atau wa. Ini jika tidak dibarengi dengan satuan atau dipakai diri sendiri, bisa artinya menjadi nanti, selanjutnya, atau setelah. Bisa menjadi kata keterangan atau topik dari suatu pembicaraan. Bunke nomor 96 atau nani-nani yang artinya adalah titik-titik lagi. Di sini dalam konteks tinggal atau sisa. Contohnya, atau ipung. Ini wa, 1 menit lagi. Yang artinya waktu tersebut sisa atau tinggal 1 menit lagi. Bunpo nomor 97, mata nani-nani yang artinya lagi jika digabungkan dengan satuan atau jangka waktu. Misalnya, mata hitori. Ini wa, 1 orang lagi. Untuk bunke nomor 98 ini juga menggunakan mata ditambah dengan kata kerja. Misalnya mata ikimasu. Ini wa, pergi lagi. Jadi kegiatan itu berulang-ulang. Bunke nomor 99 ada mo nani-nani jika digabungkan dengan satuan atau lama waktu artinya lagi. Contohnya mo ni jikang. Ini wa, 2 jam lagi. Dan yang terakhir bunke nomor 100 ada mo
Nani-nani jika digabungkan dengan kata kerja bentuk ta artinya menjadi sudah. Contohnya, mo gohang o tabemashita. Ini wa sudah makan. Oke, kita lanjut bunke yang ke 101 sampai 150 ke video selanjutnya. Arigatou gozaimasu.